Selamat malam Bu Tuti. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu di mana penggunaan tools SWOT dan Competitive Profile Matrix untuk menganalisis ketangkasan strategi dan krisis adaptasi perusahaan Pertamina dibandingkan dengan perusahaan Shell. Nah, eh, pada pertemuan kali ini kami akan membahas analisis strategi dan ketangkasan strategis perusahaan energi nasional terbuka dengan studi kasus utama PT Pertamina Persero dan pembanding globalnya yaitu Shell. Analisis ini kami susun berdasarkan paper akademik yang telah kami kerjakan dengan pendekatan SWOT, CPM atau Competitive Profile Matrix, serta data keuangan aktual dari laporan tahunan masing-masing perusahaan. Yang pertama dimulai dari latar belakang dan juga kondisi industri. Next. Industri energi global saat ini berada dalam tekanan besar akibat volatilitas harga minyak, ketegangan geopolitik, dan transisi menuju energi bersih. Pertamina sebagai BUMN memikul peran ganda entitas bisnis dan penjaga ketahanan energi nasional. Berbeda dengan Shell yang lebih fleksibel sebagai perusahaan multinasional. Pertamina harus menyeimbangkan kepentingan komersial dan publik. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Daryl. Eh, Tujuan dan mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal, serta competitive profile matrix untuk membandingkan posisi kompetitif kedua perusahaan secara objektif. Next. Eh, Hasil analisis SWOT yang pertama, dari sisi strength, Pertamina unggul dalam penguasaan pasar domestik dan infrastruktur. Lalu kelemahannya terletak pada birokrasi dan fleksibilitas pengambilan keputusan. Opportunity-nya muncul dari transisi energi dan regulasi ramah lingkungan, sementara threat-nya datang dari fluktuasi harga minyak dan persaingan perusahaan global seperti Shell. Next. Ya, selanjutnya bisa dibacakan William Kenneth. Iya, Shell memiliki kekuatan pada inovasi skala global dan diversifikasi energi rendah karbon. Namun Shell juga menghadapi ancaman berupa tekanan regulasi ESG dan tuntutan investor terhadap profitabilitas jangka pendek. Dibandingkan Pertamina, Shell lebih agile dalam realokasi investasi dan ekspansi global. SWOT akan dibacakan oleh Davis sama CPM. Oke, untuk konsep analisis SWOT sendiri bukan statis, namun sebagai alat dinamis kritik terhadap SWOT tradisional yang terlalu deskriptif dan juga tidak adaptif jika digunakan satu kali. Untuk SWOT Pertamina dengan Shell sendiri, dari strength-nya dari Pertamina Persero yaitu jaringan distribusi energi nasional yang sangat luas, sedangkan Shell memiliki reputasi global dan juga merek internasional yang sangat kuat. Untuk weakness dari Pertamina sendiri yaitu struktur organisasi kompleks dan juga birokratis, sedangkan Shell biaya operasional dan investasinya tinggi. Untuk opportunities pada PT Pertamina yaitu kebijakan transisi energi nasional dan juga pengembangan energi yang terbaru. Untuk Shell sendiri yaitu pertumbuhan global energi yang terbarukan. Untuk threats dari Pertamina yaitu adanya fluktuasi pada harga minyak dunia dan juga tekanan regulasi lingkungan serta persaingan perusahaan energi multinasional. Sedangkan kelemahan dari Shell yaitu ketidakpastian geopolitik global dan juga regulasi yang ketat terhadap emisi karbon. Oke, next data keuangan dan juga competitive profile matrix. Berdasarkan
laporan tahun 2024, Shell mencatatkan pendapatan global sekitar 316,6 miliar US dollar. Sementara Pertamina sendiri melalui kilang Pertamina Internasional mencatatkan pendapatan di sektor tertentu seperti MFO low sulfur sebesar 58,65 juta USD. CPM menunjukkan Shell lebih unggul dalam inovasi dan juga fleksibilitas, sedangkan Pertamina lebih unggul dalam stabilitas dan juga penguasaan pasar domestik. Oke, Next, selanjutnya silakan dilanjut. next, please. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Alvan. Selanjutnya adalah metode penelitian mengenai data dan sumber data, di mana pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi komparatif. Lalu yang kedua adanya objek penelitian PT Kilang Pertamina Internasional dan dengan PT Shell. Selanjutnya adalah fokus analisis pada strategi agility dan kemampuan adaptasi perusahaan energi. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari laporan tahunan resmi dan sumber data utama laporan tahunan PT KPI 2024 dan Shell Annual Report dari tahun 2024. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan laporan tahunan yang sudah ada dan didapat dari data Pertamina penjualan MFO low sulfur sebesar sekitar 600.000 barel yang senilai dengan 58 juta USD dan solar B0 sebanyak sekitar 860.000 barel dengan nilai 85,31 juta USD. Untuk data Shell, total pendapatan global sebesar 316,6 miliar USD dari segmen uptrend dan juga integrated gas. Selanjutnya adalah alat analisa yang digunakan adalah SWOT dan CPM dengan tujuan untuk membandingkan orientasi strategi dan daya adaptasi Pertamina dengan Shell. Tujuan penelitiannya adalah yang pertama, penelitian untuk menjawab bagian rumusan masalah. Lalu adalah tujuan yang ingin capai dari dilakukannya penelitian untuk jawab bagian rumusan masalah. Sama semua iki, skip we. Cut Oke, iki engko. next. Iki Next. cut Oke. langsung ke nganu ya wes kesimpulan. Selanjutnya akan masuk pada bagian solusi inovatif dan implementasi dari kelompok kami, yaitu yang dimana solusi yang kami tawarkan adalah peningkatan strategic agility Pertamina melalui penyederhanaan birokrasi, peningkatan resource fluidity, serta menjadikan energi hijau sebagai sumber keunggulan bersaing. Bukan sekedar kewajiban regulasi, implementasi ini dapat dilakukan melalui spin-off, inovasi, dan kemitraan strategis. Oke, untuk kesimpulannya, perbedaan strategi Pertamina dan Shell bukan soal siapa lebih baik, tetapi soal konteks dan mandat. Strategi harus adaptif dan kontekstual. Dengan demikian, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.